Selamat siang teman-teman. Kita berjumpa lagi di mata kuliah pengantar metode penelitian di pertemuan kedua dengan topik yang kedua juga yaitu tentang variabel. Nah, topik tentang variabel ini kita bahas menjadi dua bagian hari ini dan minggu depan. Oke, kali ini kita bertemunya lewat video ajar ya, bukan lewat Zoom. Oke, kita langsung saja bahas ya, apa itu variabel. Nah, tetapi kalau kita ngomongin apa itu variabel, nah variabel ini kan sebenarnya adalah salah satu bagian dari penelitian. Nah kalau teman-teman kepingin tahu apa itu variabel ya, nah kalau kepingin tahu apa itu variabel kita perlu pahami dulu ini konsep dan konstruk. Apa sih konsep? Apa sih konstruk? Saya rasa teman-teman sudah bisa memahami konsep gitu ya. Konsep itu sebenarnya adalah sesuatu yang menggeneralisasikan hal-hal khusus. Jadi ada hal-hal khusus ini kalau kita kumpulkan ini menjadi sebuah konsep ya, menjadi sebuah konsep. Ini sesuatu yang abstrak. Kita kasih contoh yang seperti ini. Ini kan adalah hal-hal khusus nih. Ada hijau, ada biru, ada kuning, ada merah gitu ya. Ini apa? Ya, hal-hal khusus tadi kan. Nah, kalau kita kelompokkan ini menjadi sebuah konsep, yaitu apa? Warna. Nah, warna ini adalah yang kita sebut konsep, gitu ya. Warna adalah suatu pengelompokan unsur-unsur apa gitu ya. Saya nggak ngerti ini. Kita harus cari lagi di KBBI. Warna adalah definisi dari warna gitu ya. Nah, ini yang kita sebut konsep gitu ya. Nah, contoh yang kedua ini adalah belajar. Konsep ini juga menjadi belajar ini juga menjadi sebuah konsep ya. Bagaimana kamu bisa mengatakan orang itu belajar? Ya. Ini konsep nih. Konsep ini kan kalau orang belajar, arti dari belajar sendiri itu adalah apa? Belajar adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, misalnya seperti itu, atau mendapatkan hal baru, gitu ya. Itu adalah konsep dari belajar. Oke, orang bisa tahu konsep ini, orang bisa tahu kalau orang ini belajar atau enggak dari mana? Dari ini ada tiga hal ini nih. Ada membaca buku, ada membuat catatan gitu ya, dan mengerjakan tugas. Nah, ketika orang melakukan tiga hal ini, oh kita bisa sebut mereka sedang belajar. Oke. Ini konsep nih. Konsep ini adalah sesuatu yang sudah biasa kita kita pahami ya. Konsep adalah sesuatu yang sudah biasa kita pahami. Nah, bila konsep ini secara sengaja dan secara sadar dibuat serta dipergunakan untuk tujuan ilmiah, nah, ini yang akan disebut menjadi sebagai konstruk. Ingat ya tujuan ilmiah minggu lalu kita bahas ada bagaimana kita mencari kebenaran dengan metode apa? Non ilmiah atau ilmiah. Nah, karena kita belajar metode penelitian berarti kita melakukan sesuatu secara ilmiah, mencari kebenaran dengan ilmiah. Nah, oleh karena itu konsep yang kita gunakan dengan sengaja gini ya, dengan sengaja kita memang mengambil konsep tersebut dan kita gunakan untuk penelitian kita, ya. Ini yang kita sebut konstruk. Contohnya, tadi belajar nih, belajar ya. Belajar ini kan adalah konsep umum ya. Semua orang pasti tahu konsep belajar. Tetapi kalau kita gunakan konsep belajar ini untuk diteliti, ya, untuk diteliti ini menjadi sebuah konstruk, ya, bukan menjadi konsep lagi. Di istilah penelitian itu disebut konstruk. Oke. Jadi sebenarnya konstruk itu adalah konsep yang dapat diukur dan diamati. Belajar tadi dapat diamati, dapat diukur. Kita bisa tahu orang itu belajar, belajarnya giat, belajarnya enggak giat, itu dari mana? Kita ukur nih. Dia mengerjakan tugasnya rutin atau tidak. Dia membaca bukunya rutin atau tidak, gitu kan? Dan sebagainya. Nah, itu adalah konsep yang kita bisa amati, kita bisa ukur, itu kita sebut konstruk. Oke. Nah, kita ambil ini konsep baru ya, kecerdasan.
kecerdasan ini adalah sebuah konsep, ya enggak? Sebelum kita jadikan penelitian nih, kecerdasan adalah sebuah konsep. Tetapi setelah pengertiannya dibatasi secara khusus sehingga dapat diamati, ia berubah menjadi konstruk. Nah, ini kecerdasan ini saya mau ngukur nih misalnya. Saya mau mengetahui eh, kecerdasan mahasiswa psikologi. Nah, kecerdasan yang saya gunakan di penelitian saya ini bukan lagi menjadi sebuah konsep umum, tetapi menjadi sebuah konstruk. Gitu ya. Karena saya membatasi kecerdasan yang saya mau ukur, kecerdasan yang mau saya teliti itu hanya kecerdasan kognitif, emosional, dan spiritual. Misalnya begitu. Oke. Nah, ini ya, konstruk terdiri atas konsep-konsep yang dapat diamati yang selanjutnya untuk keperluan penelitian diukur dengan menggunakan skala pengukuran. Skala ini nanti kalian bisa pelajari di pertemuan berikutnya gitu ya, beberapa pertemuan. Kalian akan mempelajari apa itu instrumen penelitian begitu ya. Salah satunya adalah skala. Nah, konstruk atau konsep yang diukur dengan skala tertentu ini yang kita sebut menjadi variabel. Gitu. Ini yang kita sebut jadi variabel. Jadi kecerdasan tadi kita jadikan variabel nih. Jadi variabel penelitian saya apa? Kecerdasan. Oke. Misalnya gini, saya mau mengetahui kecerdasan kognitif. Nah, ini saya batasi lagi nih. Bukan hanya kecerdasan secara umum, tapi kecerdasan kognitif. Saya hanya ingin tahu IQ-nya saja. Nah, IQ itu kan konsep umum nih. Tetapi sekarang saya mau pakai untuk penelitian saya. IQ yang saya mau pakai adalah kecerdasan kognitif atau kecerdasan intelektualnya. Nah, saya kalau mau gunakan itu sebagai penelitian, itu kita sebut konstruk nih. Kecerdasan intelektual atau IQ itu adalah konstruk. Nah, konstruk ini otomatis menjadi variabel ketika kamu ukur. Nih ya. Ini teori nih, konsepnya ada di sini nih, teori ya. Kemudian ingin kita gunakan menjadi untuk tujuan ilmiah, kita sebut konstruk. Nah, konstruk ini yang kita ukur, ya, jadi kecerdasan tadi yang kita ukur, ini kita sebut variabel. Oke. Nah, kemudian variabel ini yang kita nanti akan cari tahu apakah variabel ini ada pada subjek kita. Gitu. Oke, kita masuk ke variabelnya ya. Jadi variabel, semoga bisa dipahami tadi ya, berawal dari konsep menuju ke konstruk ketika itu adalah tujuan ilmiah. Kemudian ketika kamu ukur konstruk tersebut itu menjadi sebuah variabel penelitian. Nah, arti dari variabel penelitian sendiri itu adalah atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan yang lain. Kita kasih contoh nyatanya deh, ya. Oke, ini juga arti lainnya ya. Ada beberapa definisi dari Sugiono. Ini adalah objek atau kegiatan yang ada pada si orang gitu ya, yang ada pada subjek gitu. Suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda. Nah, dinamakan variabel karena ada variasi, gitu ya. Coba tadi kita ngomongin variabel kecerdasan emosional misalnya, ya. Konstruknya kan kecerdasan emosional nih, berarti variabelnya kecerdasan emosional nih. Nah, kita ngukurnya gimana kecerdasan emosional? Ada hal-hal tertentu kan, orang dikatakan memiliki kecerdasan emosional apa? Apa saja, gitu ya? Apa saja ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional? Nah, ya. Oke. Ciri variabel itu mempunyai variasi nilai, membedakan satu objek dengan objek yang lain dalam satu populasi dan dapat diukur. Jadi kalau misalnya kecerdasan emosi saya dengan kamu, ini kan satu populasi nih, populasi ada di
psikologi, sivitas akademika psikologi misalnya ya. Kita di satu populasi. Antara saya dengan kamu kecerdasan emosinya bisa berbeda karena ini ada variasinya. Ya, ada variasinya. Contoh variabel lain itu adalah jenis kelamin. Ya, jenis kelamin itu sebuah variabel. Kita bisa ukur ada berapa perempuan, ada berapa laki-laki. Gitu ya. Nah, ada bedanya kan, ada variasi nilainya nih. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Usia juga kita bisa sebut variabel. Jadi sebenarnya kalau kalian bisa ambil kesimpulannya, sebenarnya ketika apapun konsep yang ingin kalian gunakan di dalam penelitian itu akan menjadi sebuah konstruk atau sebuah variabel yang bisa kamu ukur, gitu ya. Nah, oke, kita bisa lihat ini. Variabel atau bukan sih? Belajar, mahasiswa, belajar itu variabel atau bukan? Mahasiswa itu belajar atau bukan? Pendidikan itu belajar variabel atau bukan? Ya. Kalau kita ngomongin pendidikan, kita spesifikkan lagi deh konstruknya ya. Konstruknya kita spesifikkan lagi. Kita ingin tahu yang SD berapa orang, yang SMP ada berapa orang, SMA ada berapa orang. Kamu ingin memfokuskan itu. Berarti kita bisa pakai itu adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ini adalah variabel, gitu ya. Usia. Kalau ngomongin mahasiswa, kita bisa tahu apa? Usia, kita bisa tahu jenis kelamin, kita bisa tahu semesternya, kita bisa tahu jurusan, ya. Ini adalah variabel juga. Tetapi kita spesifikkan lagi, nggak hanya ngomongin mahasiswa. Konsep ini, kalau mahasiswa itu hanya sekedar konsep. Tapi kita rincikan lagi menjadi usia mahasiswa, jenis kelamin mahasiswa, dan ini bisa kita ukur kan? Usia 19 berapa aja, 20 berapa orang gitu ya, jenis kelaminnya tadi juga berapa orang. Nah, ini yang kita sebut nanti jadi variabel. Nah, kalau belajar, variabel atau bukan? Kita bisa ukur nih, belajar, hasil belajarnya tapi yang kita ukur. Gitu ya. Selain hasil belajar bisa apa? Metode belajar. Kita bisa ukur metode belajar juga. Ya. Oke, nah ini ada macam-macam variabel penelitian ya. Ada variabel statis dan variabel dinamis gitu ya. Kalau variabel statis itu sebenarnya adalah variabel yang sulit dirubah. Dari si orangnya sendiri, dari subjek penelitiannya sendiri, sulit diubah. Contohnya apa? Jenis kelamin. Dengan penelitian apapun, kamu tidak akan bisa mengubah jenis kelamin si subjekmu. Ya enggak? Status sosial ekonomi juga begitu. Tempat tinggal juga begitu. Jadi ini adalah variabel statis. Variabel di mana kamu hanya ingin mendapatkan datanya saja. Gitu ya. Tetapi kalau variabel dinamis, ini bisa diubah. Karakteristiknya, keberadaannya, gitu ya. Itu bisa kita ubah. Contohnya apa? Kinerja pegawai. Kemudian motivasi belajar. Prestasi, pengetahuan, sikap, perilaku itu bisa kita ubah dengan adanya penelitian kita. Misalnya kamu ingin pengaruh tayangan humor terhadap motivasi belajar, gitu ya. Misalnya, ini ada dua variabel nih, ya. Ada motivasi, kan, motivasi belajar. Yang berikutnya adalah tayangan humor. Ya, ketika kamu memberikan tayangan humor, apakah motivasi belajar ini berubah? Nah, motivasi belajar ini yang kita sebut variabel dinamis. Ya. Oke, oke. Saya pindah ke sebelah sini. Nah, variabel ada beberapa hubungan antara variabel ya. Ada yang kita sebut variabel bebas, ada kita sebut variabel terikat, variabel kontrol, moderator, dan antara. Kita bahas satu-satu ya. Oh, tidak dibahas ya. Nah, oke, ya.
Variabel bebas itu sebenarnya adalah variabel yang tidak tergantung oleh siapapun. Ya, dari kata-katanya aja bebas, berarti dia tidak tergantung oleh siapapun. Variabel terikat berarti variabel yang bergantung pada sesuatu, pada variabel lain. Ya, variabel kontrol adalah variabel yang mengontrol penelitian tersebut. Variabel moderator adalah variabel di antara variabel ya yang menghubungkan gitu ya. Sedangkan variabel antara ini yang hanya ada di antara mereka. Di antara variabel-variabel tersebut. Semoga saya nanti ada contohnya. Oke. Nanti kita bisa lihat di sini ya contohnya. Kita bahas dulu hubungannya dulu, korelasinya gitu ya. Ada 3 macam hubungan. Ada hubungan simetris, ada hubungan timbal balik, ada hubungan asimetris. Hubungan simetris ini dikatakan simetris kalau yang satu tidak dipengaruhi oleh yang lainnya. Ya. Hubungan simetris. Jadi saling tidak mempengaruhi. Gitu ya. Kalau timbal balik ini saling mempengaruhi, bisa menjadi sebab, bisa menjadi akibat. Ya, ini timbal balik nih. Variabel X bisa mempengaruhi variabel Y bisa mempengaruhi variabel X. Contohnya ini deh. Misalnya pola asuh dengan kepribadian, ya. Pola asuhnya X, gitu ya. Itu cocoknya pakai contoh yang ini deh. Ya, variabel X itu adalah pola asuh, variabel Y itu adalah kepribadian. Jadi pola asuh mempengaruhi kepribadian. Oke, tanda panahnya kamu lihat ya. Ada satu yang mempengaruhi yang lain. Yang lain menjadi akibat dari yang X ini. Kalau yang ini bisa dua-duanya menjadi sebab dan menjadi akibat. Jadi contohnya misalnya motivasi belajar dengan hasil belajar. Ya, oke. Motivasi belajar dengan hasil belajar. Ini bisa menjadi hubungan timbal balik. Ada yang mengatakan atau fakta yang di lapangan misalnya ketika kita termotivasi, hasil belajarnya akan jadi bagus. Tetapi ada fakta lainnya bahwa ketika hasil belajarnya bagus, itu akan meningkatkan motivasi. Ya, terlihat ya hubungan timbal baliknya. Kalau tadi pakai contoh yang saya tadi pola asuh dengan kepribadian, tidak bisa pakai hubungan timbal balik gitu ya. Pola asuh yang diberikan orang tua, itu kan X gitu ya. Itu mengakibatkan kepribadian anak Y. Ya. Kepribadian itu adalah Y. Nah, kan tidak mungkin kebalikannya. Kepribadian anak mengubah atau mempengaruhi pola asuh orang tua. Enggak. Oke. Semoga bisa dipahami. Oke, contohnya. Nah, ini motivasi belajar dengan prestasi belajar. Bebas itu adalah yang mempengaruhi. Jadi bebas mempengaruhi, gampangannya begitu ya. Kalau terikat, ini tadi ingat ya ada independen, dependen dan sebagainya tadi. Kalau prestasi belajar ini adalah variabel terikat, variabel yang dipengaruhi oleh variabel satunya. Gitu. Ya. Ini hubungannya apa? Simetris, asimetris atau timbal balik? Ini hubungannya asimetris, ya. Oke. Nah, ini variabel kontrol. Motivasi belajar itu mempengaruhi prestasi belajar. Tetapi kita mau kontrol nih. Nggak semua mata pelajaran pasti akan menghasilkan hasil yang sama. Kalau matematika bisa jadi nggak ada motivasinya. Akhirnya efeknya juga prestasinya nggak begitu bagus tetap. Ya, karena ada faktor lain yaitu mata pelajaran. Kita fokuskan deh. Jadi bisa jadi semua subjek itu kita ukur dengan pemikiran bahwa ini adalah tentang mata pelajaran yang sama, tentang
IPS misalnya. Bayangkan kalau semua subjek kita nggak kasih ini, nggak kasih variabel kontrol ini. Dia bisa mikirnya macam-macam, ada yang mikir ke matematika, ada yang mikir ke mana ke biologi dan sebagainya, ke kimia. Nah, ini hasilnya akan bisa berbeda. Karena kita tidak kontrol di sini. Oke. Bisa juga macam-macam ya, variabel kontrol ini macam-macam. Nah, variabel moderator. Nah, ini ada motivasi belajar sama prestasi nih, kan masih sama ya. Tetapi yang moderator IQ. Bisa jadi gitu ya, bisa jadi yang mempengaruhi prestasi belajar ini tidak hanya motivasi, tetapi juga ada variabel satu lagi, IQ. Ya. Jadi bisa jadi keduanya ini yang mempengaruhi prestasi belajar, bukan hanya motivasi belajar. Oke, itu variabel moderator ya. Nah, ini variabel bebas. Pendapatan keuangan, gaji dan sebagainya. Itu bisa mempengaruhi gaya hidup. Nah, gaya hidup ini mempengaruhi harapan hidup. Kita mundur lagi nih. Ternyata budaya ini juga bisa mempengaruhi gaya hidup. Jadi kalau kita ambil kesimpulan begitu ya, pendapatan dan budaya ini mempengaruhi gaya hidup gitu ya. Dengan pendapatan yang ada ditambah dengan budaya yang terjadi, budaya yang dipahami, diyakini sama si subjek, ini bisa menimbulkan, memunculkan gaya hidup tertentu. Sehingga menyebabkan harapan hidup tertentu. Gitu. Nah, kalau misalnya kamu nih, sebentar. Oke. Misalnya kamu enggak pakai yang ini, enggak pakai pendapatan, enggak pakai budaya, kamu hanya melihat gaya hidup, gitu ya. Kamu hanya melihat gaya hidup. Ya ini berarti menjadi variabel bebas. Jadi yang perlu teman-teman ingat bahwa bukan berarti motivasi belajar itu selalu variabel bebas. Enggak. Prestasi belajar selalu variabel terikat. Tidak. IQ selalu sebagai variabel moderator. Tidak. Semua tergantung dari konteks yang kamu teliti. Motivasi belajar ini bisa menjadi variabel terikat, bisa jadi variabel moderator. Ya, tergantung konteks penelitiannya. Jadi misalnya nih, kita ngambil gaya hidup, gaya hidup mempengaruhi motivasi belajar. Gaya hidup itu berarti variabel bebas, motivasi belajar menjadi variabel terikat. Begitu. Jadi itu yang perlu teman-teman pahami tentang variabel, gitu ya, bahwa klasifikasi variabel tadi bukan melekat pada satu konstruk, gitu ya, tapi tergantung dari konteks yang ingin kamu teliti. Oke, nah urgensinya gitu ya, ada macam-macam variabel lagi gitu ya, yang kita sebut variabel faktual atau konseptual. Jadi ini hanya pengelompokan saja ya teman-teman, pengelompokan saja. Jadi kalau faktual itu yang berupa fakta ya, jadi nggak perlu divalidasi, nggak perlu dites lagi gitu ya. Masa kita mau ngetes ini jenis kelaminnya apa gitu kan? Ini fakta gitu ya. Agama, alamat dan sebagainya. Sedangkan variabel konseptual ini kita perlu uji validitasnya. Alat untuk kamu mau tahu motivasi itu perlu kamu uji. Karena mengandung apa? Mengandung konsep tadi. Kita perlu uji dulu. Jadi nggak sekedar tanya kamu motivasinya apa enggak gitu, tapi ada alat-alat tertentu, ada instrumen gitu ya, ada sebuah metode yang kamu lakukan untuk mendapatkan data-data itu, data-data konsep tadi, data motivasi, data sikap dan sebagainya. Oke, sampai di situ. Semoga teman-teman bisa memahami apa itu variabel. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di forum diskusi atau bisa voice note gitu juga boleh. Ya, oke.
Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di forum diskusi. Selamat siang.